Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurfikawati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam kegiatan hari ini, insya Allah saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD Plus 2 Al-Muhajirin, di mana beliau merupakan guru saya juga yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Hajah Dia Yulindaria SPMPD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Assalamualaikum Bu Fika. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya, Ibu mohon izinnya pada kesempatan kali ini saya mau ini ya Bu, mau sharing gitu ya, mau mencari informasi, pengalaman, berbagai pengalaman Ibu terkait sebagai kepala sekolah di SD Plus 2 Al-Muhajirin. Tentunya Ibu selama ini kurang lebih hampir 10 tahun ya, 10 tahun menjabat di SD Plus 2 Al-Muhajirin sebagai pimpinan, pasti mengalami tantangan ya. Tantangan di sini baik itu tantangan dalam hal siswa, guru atau tenaga kependidikan yang lain gitu ya, ataupun orang tua, lingkungan, masyarakat dan sebagainya. Nah, Ibu pasti ketika menghadapi situasi ya Bu, situasi ada beberapa pertimbangan, selalu ada beberapa pertimbangan yang kita pikirkan sebagai kepala sekolah Ibu untuk mengambil sebuah keputusan. Sebelum mengambil keputusan, pastinya sebagai kepala sekolah kan mampu untuk mengidentifikasi ya kasus-kasus yang dihadapi Ibu selama ini, apakah itu misalkan dilema etika atau bujukan moral. Nah, sebagai kepala sekolah, bagaimana saya ingin tahu ya Bu, bagaimana di sini cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi, masalah yang Ibu hadapi ini adalah kasus dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu Bu. Oke, baik, kita sharing ya, Bu Fika ya. Ya, pada intinya semua kita belajar ya. Termasuk saya juga mungkin saat ini juga belajar nih ya Bu Fika ya. Nah, jadi memang masalah di kepemimpinan sekolah ya khususnya ini banyak ya. Tapi secara garis besar yang tadi Bu Fika tanyakan, cara mengidentifikasinya ya sebetulnya kembali pada prinsip-prinsip kita ya. Sejauh mana kita memiliki prinsip dan prinsip apa yang kita pegang. Jika kita mengenal bahwa kita sudah keluar prinsip A, maka rujukan moral itu kita sudah paham bahwa ini baik, ini buruk gitu ya, ini benar, ini salah. Demikian juga dengan masalah perasaan yang lain ya, sehingga kita bisa mengidentifikasinya jauh lebih mudah karena kita sudah punya prinsip, dan prinsip kita kan pasti kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah serta nilai-nilai kebenaran dan moral yang kita anut. Baik, berarti ketika mengidentifikasi memang kembalikan lagi pada prinsip-prinsip ya yang kita percayai ya Bu ya. Tentunya juga sebagai umat Islam kembalikan lagi nilai-nilainya sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran atau As-Sunnah ya Bu ya. Masya Allah. Mungkin juga sedikit tambahan Bu Fika, kita kan juga di sekolah punya budaya ya, punya budaya, dan ini juga budaya ini di awal tahun ajaran selalu kita sharing ya, kita share kepada teman-teman di acara ulang tahun. Nah ini dipahami oleh semua, jadi kita sudah punya rule-nya, ditambah kita juga punya handbook guru kan gitu ya. Jadi ada rule mana yang boleh dan mana yang tidak gitu, sehingga tanpa harus banyak berkata-kata mereka sudah paham. Diingatkan pun ya mereka lebih mudah karena mereka sudah tahu dari sisi arti ketuhanan, mereka sudah satu visi kan dengan kita. Lalu dari sisi aturan ini juga sudah ada aturan-aturan yang mengikat mereka gitu. Jadi intinya memang ini selalu disosialisasikan di awal sehingga mereka memahami. Di tengah-tengah ada lupa, ada mungkin belum paham, itu biasa kan ya, namanya juga mungkin belum terbiasa. Tapi ya kita selalu ingatkan lagi dengan cara coaching, dengan cara pendekatan persuasif dan seterusnya. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, lalu ketika Ibu akan mengambil keputusan di sekolah, terutama
di sini menghadapi kasus dilema etika ya, di mana ada dua nilai kebajikan yang saling bertentangan nih Bu. Satu sisi memang ya betul ya, dengan nilai kebajikannya, satu sisi juga kita memiliki tanggung jawab misalkan ya, dengan yang harus keputusan atau dengan keadaan lah gitu. Nah, bagaimana di sini Ibu menjalankan ya atau mengambil keputusannya? Adakah langkah-langkah yang Ibu lakukan? Itu hal lazim ya terjadi gitu, apalagi di sekolah, karena akan selalu ada benturan-benturan kepentingan yang semuanya juga perlu kita perhatikan. Nah, pada prinsipnya karena ini sekolah dan memang kita juga sekolah swasta, maka prioritas utama kita adalah kepada layanan siswa. Jadi sejauh mana kita tetap memprioritaskan agar siswa tidak terbengkalai gitu ya, atau siswa tidak terabaikan dengan keputusan ini gitu. Jadi yang kita pikirkan pertama adalah bagaimana agar siswa tetap nyaman, agar siswa bisa lebih tidak terlalu namanya apa ya mungkin, jadi tidak terlalu terganggu dengan keputusan ini gitu. Jadi memang prioritas utamanya adalah siswa, karena ini yang menjadi prioritas kita sebagai layanan sekolah swasta. Terlepas dari itu, tetap kita juga sebagai pihak manajemen di sekolah harus memikirkan langkah-langkah terbaik, karena ini pastinya akan ada selalu kepentingan-kepentingan yang memang tidak bisa kita abaikan ya, semuanya harus kita pikirkan, tetapi kita harus memikirkan jalan keluar terbaik agar tetap prioritas utama yaitu anak tetap terjaga, terjamin gitu. Lalu langkah-langkah yang sudah dilakukan itu seperti apa Bu ketika menghadapi masalah gitu? Ya, intinya mungkin kalau misalnya kita berhadapan dengan, kan ini kan bisa jadi satu orang ya, atau bisa jadi satu kelompok ya. Jadi tergantung pada letak kesulitan atau letak problem yang kita hadapi. Jika satu orang ini jauh lebih mudah karena orang by orang gitu ya, orang dengan orang. Tapi kalau orang dengan sekelompok orang ini kan juga satu hal yang mungkin harus lebih kita butuh perhatian lebih. Nah, artinya mungkin langkah-langkah yang biasanya saya gunakan yang pertama adalah mengidentifikasi awal ya. Biasanya kita juga mendiagnosis ya, mungkin seperti hanya guru ya, ada diagnosis awal ini sebelumnya gimana sih gitu ya, sebelumnya seperti apa sih gitu. Nah, ini karakter guru ini seperti apa sih misalnya gitu ya, ataupun misalnya ada orang tua misalnya gitu ya, karakter ini seperti apa sih gitu. Nah, ini penting agar kita juga tidak salah memutuskan. Nah, kemudian dari situ kita kan punya hak gitu ya untuk mengadakan pendekatan secara persuasif ya. Jadi kita coba ajak ngobrol, kita juga coba ajak bicara seperti apa sih kepentingan yang ingin disampaikan dari kedua belah pihak atau dari beberapa pihak tersebut. Nah, kita ambil benang merahnya. Kita di sini prinsipnya adalah keluarga. Jadi sudah harus memikirkan bahwa yang kita pikirkan bukan mencari siapa yang salah, siapa benar, atau siapa yang harus didahulukan, siapa yang harus dibelakangkan, tapi mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Jadi kepentingan bersama ini yang kita pikirkan sehingga tidak ada yang terabaikan gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu sudah kita putuskan bersama, maka otomatis semua pihak akan merasa damai gitu ya, akan merasa ya oke, mungkin tidak bisa menyenangkan semua pihak ya, tapi paling tidak mereka sudah paham bahwa ini adalah yang terbaik yang saat ini sekolah harus ambil, kita semua harus ambil. Dan tadi sekali lagi kepentingan anak jangan sampai, kalau ini berhubungan dengan anak ya, kepentingan anak jangan sampai terabaikan dengan keputusan ini. Nah, yang terakhir sih pastinya kita juga pihak manajemen, maksudnya mungkin terutama saya sebagai kepala sekolah harus betul-betul bisa memanage waktu ya. Dari keputusan ini kan harus ada controlling, harus ada seperti apa nih evaluasinya, seperti apa nih refleksinya, seperti apa umpan balik yang harus dihadapi oleh sekolah dan seterusnya, sehingga mengatur-ngatur waktu antara kerjaan yang satu dengan yang lain ini juga menjadi hal penting gitu ya buat kepala sekolah untuk tetap bisa menyelesaikan masalah ini, tapi juga tidak mengabaikan kepentingan-kepentingan lain yang memang tetap harus dipikirkan dan diperhatikan gitu sih.
keputusan yang diambil, prioritas utama yang dipikir adalah siswa gitu. Artinya kita berpihaklah kepada siswa ya. Yang akan diutamakan adalah bagaimana tetap siswa merasa nyaman. Artinya mengabaikan juga dalam masalah ini yang penting siswa harus tetap belajar dengan nyaman ya. Kita sebagai guru juga bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Dan tentunya tadi Ibu juga saya menangkap intinya adalah musyawarah ya Bu ya. Setiap ada kendala atau kasus itu selalu dimusyawarahkan ya, karena memang betul Bu tidak semuanya kita bisa memfasilitasi yang kepentingan gitu ya. Apalagi yang bentuknya pribadi gitu. Yang penting kita karena ada di lembaga pendidikan yang kita utamakan adalah siswa ya Bu ya. Masya Allah biasa. Nah, ini ya Ibu sedang batuk-batuk. Nah, Ibu, kemudian menurut Ibu dari semua tadi langkah-langkah yang sudah diutarakan dalam mengambil keputusan, ada nggak Bu yang paling efektif yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Sebetulnya yang sangat nyata kelihatan dan itu langsung terlihat adalah pendekatan persuasif ya gitu. Karena bicara 1 lawan 1 itu jauh lebih terbuka segalanya dibandingkan dengan ya mungkin sekedar ngumpul gitu ya, atau kita melihat flashback ke belakang mengenai dan profilnya atau latar belakang ekonominya dan sebagainya itu masih menebak-nebak. Tapi kalau pendekatan persuasif dimana kita ngobrol terus menyampaikan apa sih masalahnya, apa sih kendalanya, lalu kira-kira apa harapan-harapan, itu biasanya lebih kena gitu ya, dan lebih bisa memahami gitu, sehingga sebetulnya tidak perlu dipertemukan semua pihak pun itu sudah ada solusi. Tapi kan tetap kalau memang misalnya kita melibatkan beberapa pihak kan tetap harus dikumpulkan untuk bisa diambil keputusan bersama. Tapi itu tadi pendekatan persuasif itu jauh lebih efektif sebetulnya dibandingkan dengan pendekatan lain gitu ya, yang yang memang bisa dilakukan sebetulnya. Tantangannya apa sih Bu? Ya pasti kan ketika saya di awal pasti banyak tantangan ya Bu. Betul. Nah ini tantangan Ibu dalam selama 10 tahun lah ya kurang lebih dalam mengambil keputusan nih. Apa Bu tantangannya? Sebetulnya masih jadi PR saya juga sih. Saya juga masih harus belajar banyak memahami. Itu ya saya lebih memahami saja. Tantangannya adalah bagaimana saya sebagai seorang pimpinan memahami person by person gitu ya, orang by orang yang saya hadapi gitu. Karena jauh lebih mudah memahami kemudian memahamkan satu hal jika kita sudah tahu gitu ya bagaimana cara mendekatinya gitu, bagaimana cara memahamkannya gitu. Nah, hal seperti ini kadang-kadang terlalu dalam ya akhirnya gitu. Nah, kekhawatiran ini juga yang yang membatasi. Tapi sebetulnya ini harus menjadi tantangan tadi ya, menjadi tantangan bagaimana pimpinan itu ya betul-betul memahami masing-masing dari guru-gurunya gitu, masing-masing profilnya, karakternya, latar belakangnya, kebutuhannya, bahkan hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh seorang guru gitu ya. Bahkan harapan-harapan guru tersebut seperti apa sehingga posisi-posisi yang menjadi harapan guru ini bisa kita bisa kita optimalkan gitu sebagai seorang pimpinan. Karena ini kesuksesan ini bukan hanya kesuksesan sekolah tapi juga kesuksesan pribadi masing-masing. Jadi sekolah ini akan sukses jika pribadi masing-masing pun juga bisa merasa dia sukses gitu di dalam kehidupannya gitu. Jika masing-masing pribadi ini tidak merasa sukses gitu dengan kehidupan pribadinya, maka dia pun juga akan agak sulit untuk mensukseskan hal-hal lain. Jadi bagaimana saya juga memahami apa sih harapan mereka, bagaimana membantu mereka untuk menjadi hal yang mereka harapkan, menjadi hal yang mereka inginkan. Itu memang betul-betul harus mendekati dengan sepenuh hati, memahami dengan segenap jiwa raga gitu ya. Dan ini tantangan terbesar karena saat ini pun juga saya sedang mencoba ke arah sana dan masih belum juga ya semuanya saya paham gitu. Tapi
tapi ya mudah-mudahan bisa gitu ya, bisa lebih cepat, bisa lebih mudah lagi Iya. terus dekat dengan guru-guru. Yang dihadapi ini manusia ya Bu, Iya. maksudnya dengan Terus segala berubah, betul, kan? dengan karakternya masing-masing. Nah Ibu ketika menyelesaikan satu tantangan, ya kita sebut tantangan lah ya Bu ya, ini ya tantangan dilema etika, apakah Ibu juga mengatur waktu Bu, menyiapkan waktu gitu, kapan Ibu akan menyelesaikan permasalahan ini, atau langsung di hari itu Ibu tuntaskan Bu? Baik. Seperti yang sudah disampaikan di awal ya, salah satu langkah yang harus dihadapi adalah memanage waktu. Nah ini satu hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang termasuk di dalamnya adalah ini tadi tantangan. Kalau menurut saya tergantung jenisnya, tergantung jenis tantangannya. Kalau tantangannya bisa terbilang ringan gitu ya, bukan dalam hal, mungkin ini saya sebut masalah mungkin ya, masalahnya ringan dan bisa diselesaikan hari itu juga ya mungkin tidak perlu menunggu waktu. Tapi jika ini menyangkut beberapa orang, kemudian menyangkut aspek yang lebih besar, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu dipikirkan atau dipelajari lebih dulu, maka otomatis ini harus diselesaikan secara hati-hati, harus diselesaikan secara bijak, sehingga tidak ada satupun yang merasa dilemahkan atau merasa diabaikan gitu ya, sehingga tadi win-win solution, semuanya merasa memahami dengan betul dan menyadari bahwa solusi ini atau langkah ini adalah langkah terbaik untuk bisa. Nah, Ibu, tentunya ketika kita menghadapi tantangan, Ibu tentunya tidak bisa berdiri sendiri ya Bu, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya yakin juga sepertinya kita sebagai manusia perlu meminta pertolongan. Ibu sebagai pimpinan, menurut Ibu siapa yang dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Atau ada faktor apa nih yang bisa memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan? Oke, semua komponen di sekolah ini sih sebetulnya bisa membantu ya, tergantung tadi seperti apa jenis masalahnya, seperti apa jenis tantangannya. Tapi pada umumnya kita akan berdiskusi, kita akan bermusyawarah di level manajemen untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Artinya manajemen di sini adalah wakasek ya, karena di sini di sekolah swasta ini ada kepala sekolah dan juga ada wakil kepala sekolah. Ini menjadi hal rutin setiap minggu bagi kami untuk mendiskusikan banyak hal, banyak permasalahan, banyak tantangan yang kita hadapi dari minggu ke minggunya, sehingga apapun itu tantangannya itu bisa selesai. Terlepas dari itu, jika ada hal-hal lain yang memang memerlukan orang lain di luar itu ya mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan kami libatkan gitu ya. Seperti misalnya kita harus melibatkan tata usaha misalnya untuk kepentingan organisasi, kita harus melibatkan mungkin juga guru gitu ya saat memang permasalahannya adalah siswanya gitu atau peserta didiknya gitu. Nah ini yang orang-orang yang memang berhubungan langsung inilah yang akan banyak membantu. Jadi apapun dan siapapun ini akan menjadi faktor membantu gitu ya bagi sekolah, tergantung dari jenisnya atau permasalahan yang dihadapi atau tantangan yang kita hadapi. Tapi terlepas dari itu, kita punya tim Wakasek yang selalu mendiskusikan banyak hal mengenai beberapa permasalahan, beberapa tantangan sekarang. Ya. Nah Ibu, untuk mengakhiri nih ya, ada yang ingin saya tanyakan Ibu di akhir sharing kita nih, biar saya juga, agar saya juga dapat belajar ya Bu ya. Nah, hikmah apa Bu? Tentunya dari cara Ibu tadi menyelesaikan masalah, tantangan, pasti ya Bu ada hikmah yang dapat kita yang kita pelajari ke depannya harusnya seperti apa. Ini pun kan akan menjadi umpan balik bagi saya Bu ke depannya, apalagi untuk di kelas. Nah ya di pertanyaan kelas, bagaimana saya harus mengambil keputusan, baik itu yang berhubungan dengan siswa ataupun dengan orang tua ya. Ya, mungkin kalau disebut hikmah ini akan banyak ya, karena setiap permasalahan ini punya hikmahnya masing-masing ya.
Tapi secara umum mungkin umpan balik dari semua tantangan ini adalah bahwa kita tidak boleh berhenti belajar ya. Akan banyak sekali permasalahan yang akan terus datang, dan permasalahan itu tidak mesti sama karena zaman terus berubah, orang-orang terus berkembang, teknologi terus berkembang, maka akan ada tantangan-tantangan baru setiap saat. Nah disinilah kita harus membuka wawasan kita, harus mau mengikuti zaman, seperti apa sih kecakapan yang harus kita kuasai, termasuk mungkin belajar tentang psikologi, belajar tentang manajemen, belajar tentang bagaimana yang pendekatan persuasif yang lebih humanis lagi, begitu ya. Nah hal seperti ini mungkin menjadi sebuah hikmah yang nanti akan menjadi pembelajaran untuk kita sendiri, bahkan ini juga akan menguatkan kualitas diri kita juga ya gitu. Karena disinilah setiap tantangan yang kita hadapi, setiap permasalahan hadapi itu sebetulnya membesarkan kita, menjadikan kita lebih hebat lagi, lebih besar lagi, lebih kuat lagi ya. Karena dengan hal-hal yang kita hadapi ini kita lebih memahami lagi bahwa ya disinilah letak kelemahan kita sebagai makhluk ya, bahwa kita memang tidak bisa sombong, kita akan selalu penuh dengan permasalahan kehidupan, dan ini harus kita hadapi dengan segala sesuatu yang artinya kebesaran jiwa gitu ya, kebesaran jiwa, kematangan emosi, dan hal-hal yang pastinya ini didasari juga oleh pengetahuan yang harus kita miliki. Jadi nggak mungkin kita mengambil keputusan tanpa pengetahuan yang cukup gitu ya. Nah itulah makanya harus belajar banyak lagi dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Masya Allah, ternyata sebagai kepala sekolah itu tidak mudah ya Bu ya, karena ada tanggung jawab yang dipegang oleh tanggung jawab terhadap siswa, tanggung jawab terhadap orang tua, apalagi tanggung jawab terhadap masyarakat ya, dan terlebih yang paling penting adalah karena ini adalah amanah semuanya Bu, ini tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu yang terbesar ya, sebagai ibadah kita ya. Betul ya. Subhanallah Bu, hari ini banyak sekali ya informasi yang saya terima, sharing ilmu yang mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan itu dalam kelas ya. Bisa hebat Ya, lah. intinya segala tantangan yang ada, prioritas kita adalah yang pertama adalah siswa ya, berkeberpihakan kita kepada siswa. Intinya menjadikan siswa sebagai satu-satunya tujuan lah dia, tujuan atau karena memang kita adalah lembaga pendidikan, orang tua menitipkan kita anak-anak ya, dan segala sesuatu yang ada di sekolah ya kita lebih banyak juga dengan anak-anak ya Bu, berinteraksinya gitu ya. Subhanallah. Terima kasih Bu untuk waktunya. Mohon maaf. Sukses. Terima kasih. Mohon bimbingannya selalu, dan juga mohon maaf untuk waktunya yang sudah tersita. Mudah-mudahan ini menjadi pembicaraan yang sangat bermanfaat Bu. Insya Allah untuk saya secara pribadi nih Bu, biar bisa langsung dipraktekkan, langsung belajar ke ahlinya nih. Saling mengingatkan kita ya, Insya Allah Ya Bu. Baik menguatkan. Ibu, terima kasih. Mungkin sekian dari saya untuk sebagai bentuk akhir dari pertemuan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Ya, terima kasih ya. sama-sama.